Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Untuk membedakan mana pola pikir yang konsisten dan mana yang tidak. Dan untuk membedakan mana orang yang masih bisa dipercayai dan yang tidak. Itu adalah kenikmatan yang sepertinya sangat mahal bagi orang akhir zaman. Karena itulah ujian akhir zaman itu dajjal itu. Karena memang betapa mudahnya orang-orang itu tertipu. Nah, kali ini kita akan menyaksikan sebuah analisa dari Pak Reza Indragiri ya namanya. Kalau tidak salah. Saya senantiasa mengatakan kalau tidak salah tatkala menyebutkan nama orang, karena ingatan saya tentang nama-nama orang itu parah sekali ya. Kata Pak Bondan sih almarhum itu penyakit, karena beliau juga punya masalah itu. Pak Bondan itu wisata kuliner dulu ya. Saya jadi emang itu penyakit ya. Agak susah tuh ingat nama-nama orang itu. Nah, ini akan memperlihatkan kepada kita analisa beliau itu secara garis besar dulu bahwa ada ketakutan pada dirinya Joko Widodo itu. Dan kalau kita ya sebagai orang yang sebagai masyarakat lah ya yang tidak terjun ke dalam politik praktis, saya tadinya kan melihatnya Jokowi itu powerful begitu ya, berkuasa, bahwa dia itu cengkraman kekuasaan politiknya itu kuat. Tapi ternyata dari apa-apa yang ditunjukkan oleh Jokowi itu malah menunjukkan paranoia ya, malah menunjukkan paranoid si Jokowi itu. Itu bisa dilihat dengan betapa beraninya dia itu mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara seperti kepolisian dan lain sebagainya. Bahkan terhadap UGM sampai menjadi bulan-bulanan di media sosial. Tega sekali Jokowi itu hanya demi melindungi dirinya. Padahal tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya itu, kalau dirinya bersih, itu cukup dihadapi dengan diri sendiri begitu. Selesai ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Jokowi karena itu bukan sikapnya begitu. Nah, kita tahu beberapa waktu yang lalu Pratikno itu, yang mana Pratikno kalau tidak salah sekali lagi, dia adalah mantan rektor UGM. Itu menjadi orangnya Jokowi kan. Entah sekarang menteri atau tidak ya. Cuman kalau saya lihat di beberapa berita sih menteri katanya sekarang Pratikno itu. Itu sampai datang ke rumahnya Jokowi sebelum persidangan citizen lawsuit kemarin ya. Itu sampai ke sana. Kemudian diwawancara oleh wartawan itu nggak mau jawab apa yang dilakukan di dalam dan lain sebagainya. Padahal seharusnya Pratikno itu tahu yang bersangkutan ini dikait-kaitkan dengan Jokowi dengan kaitan yang sangat erat. Sampai kita ini salah satunya kenapa tidak percaya kepada UGM karena Pratikno gara-garanya. Tetapi dia itu dengan dengan tanpa tahu malu menunjukkan mukanya masuk ke dalam rumahnya Jokowi, kemudian keluar tidak mau memberikan penjelasan begitu. Nah, ini sudah menunjukkan sekali lagi ya nir etika di dalam politik. Nah, kita akan saksikan saja apa yang akan dibahas oleh Pak Reza Indragiri ini. Ini menunjukkan ketakutannya Jokowi itu, yang tadi juga ya sampai memanggil atau Pratikno sendiri yang datang ke sana. Dan kita tahu ini permasalahan ijazah. Kita saksikan dulu. Satu momen sejarah yang selalu saja diperbincangkan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi adalah 30 September 1965. Pertanyaan, siapa gerangan aktor yang mendalangi peristiwa jahanam itu? Ternyata kalau kita buka buku sejarah, paling tidak ada sekitar 5 atau 6 versi tentang siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kelam itu. Menariknya, dari sekian banyak peneliti yang menghasilkan sekian banyak versi kisah tentang 30 September 1965, tidak ada satupun yang diseret ke ranah pidana. Lebih-lebih, tidak ada satu peneliti pun yang akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Semua peneliti, termasuk kita selaku penikmat sejarah, betul-betul merasa asik menyimak kajian demi kajian
penelitian demi penelitian, perdebatan demi perdebatan yang penuh dengan intrik tentang peristiwa itu. Oke. Sesungguhnya itu yang saya harapkan dalam perdebatan tentang objek yang disebut sebagai ijazah Joko Widodo. Tentang kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Oke. Saya berharap seluruh peneliti, baik itu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan juga yang ada di kubu seberang yaitu Yosua Sinambela, semuanya akan terus-menerus menghasilkan kajian-kajian beradu pandangan tentang asli atau tidak aslinya objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu. Ini sebetulnya kalau dilihat dari orangnya kan sudah cukup, RRT 3, si Joshua 1 begitu. Dan kita pun tahu bagaimana integritasnya si Joshua itu. Nggak punya integritas sama sekali terhadap keilmuannya. Dan ini bagus ya. Selama kita hidup tuh orang-orang yang dituduhkan jadi PKI, nggak ada mereka itu yang mempidanakan. Karena itu adalah penelitian sejarah ya. Tapi kok sekarang si Jokowi ini, ampun. Jadi sepertinya Jokowi ini udah lebih garang daripada PKI. Ya inilah kalau misalkan orang yang dituduhkan PKI ya, karena ada juga kan penelitian yang menunjukkan erat kaitan antara Jokowi dengan PKI itu. Ini lebih tatkala orang yang dituduhkan PKI saja dulu begitu ya. Orang yang dituduhkan PKI itu memiliki kekuasaan, ya seperti inilah yang terjadi ya. Awut-awutan tuh. Instansi negara itu dipakai alat untuk melindungi dirinya. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu yang kita lihat. Kita teruskan dulu. Namun sayang beribu sayang, hari ini ketika kita berbincang tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi, kita tidak lagi menyimaknya sebagai sebuah studi. Tidak lagi memandangnya sebagai sebuah dialektika antar ilmuwan. Tapi justru hal ihwal terkait dengan objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu sudah terkunci sebagai masalah pidana. Yang resiko akhirnya bisa saja mengirim seseorang atau beberapa orang ke dalam penjara dengan status sebagai narapidana. Pergeseran isu tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi dari perbincangan ilmiah menjadi persoalan pidana akan kita coba diskusikan. Dengan titik berangkatnya adalah pernyataan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menyebut bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sungguh-sungguh jauh dari ilmiah. Metodologi yang digunakan oleh 3 ilmuwan itu dipertanyakan. Bahkan etika mereka pun dipersoalkan. Namun kalau kita balik, pada aspek apa gerangan metode yang dianggap bermasalah itu oleh Polda Metro Jaya, sayangnya tidak terjawab. Dari pihak Polda tidak mengelaborasi apa bentuk kekeliruan metodenya, apa kesalahan metode yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Sayangnya Polda Metro Jaya tidak serinci itu menyampaikannya kepada kita. Oke, sudah ya, selesai. Kita berhenti dulu sejenak nih. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah melakukan penelitian dengan sangat amat presisi ya, atau dengan amat sangat hati-hati, dengan sangat teliti. Polda Metro seenaknya saja mengatakan ini metodologinya tidak valid dan lain sebagainya tanpa menunjukkan kepada kita di mana segi invaliditasnya begitu, ketidakvalidatannya di mana, tidak menunjukkan Polda Metro itu. Dan saya sudah menjelaskan kemarin nih ya, begini, kita harus bersyukur memiliki pola pikir yang ajak gitu. Saya dengan Pak Reza Indragiri ini belum pernah bertemu, tetapi apa yang dipikirkan oleh beliau ini persis betul dengan apa yang dipikirkan oleh saya. Itu lihat video-video sebelumnya tuh, bagaimana saya mengatakan bahwa Pak Behudi kemarin itu kan yang jadi Humas Polda Metro itu sudah jadi polisi paling tolol yang pernah ada tuh di dalam sejarah. Mungkin dunia itu ya. Kenapa? Ya persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Reza Indragiri ini. Apakah kita pernah bertemu? Tidak. Apakah saya ini melihat dulu melihat dulu komentar orang lain begitu ya di dalam video itu, dalam pengertian waktu saya punya kesimpulan demikian? Enggak. Ya, rata-rata video yang saya yang saya reaksi ini belum saya lihat sebelumnya, rata-rata demikian supaya organik. Kita teruskan dulu. Sekali juga uang. Kalau Roy, Rismon, dan Dr. Tifa dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengindahkan etik, pertanyaannya, etik mana gerangan yang dianggap sudah dinihilkan, yang dianggap sudah dikesampingkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan? Lagi-lagi,
Polda Metro Jaya tidak memberikan jawaban rinci tentang itu. Iya, nggak bakalan Polda Metro tidak akan memberikan jawaban rinci karena etikanya etika termul. Kan kalau termul begitu, kalau yang diserang Jokowi buat mereka, oh itu melanggar etika, tidak beretika, itu bukan adab ketimuran dan lain sebagainya. Tapi kalau yang diserangnya bukan Jokowi, mereka ahlinya tuh. Termasuk Polda Metro tuh, yang saya lihat ya. Terus dulu nih. Jadi izinkan saya untuk terus saja bertanya, sesungguhnya apa ini persoalan yang kemudian harus membawa Roy, Rismond, dan Dr. Tifa ke ranah pidana? Tapi sekarang mari kita berandai-andai. Anggaplah apa yang dikatakan oleh Polda Metro Jaya adalah benar. Anggaplah demikian. Berarti ada persoalan, ada penyimpangan, ada kekeliruan yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa. Tapi lagi-lagi muncul satu pertanyaan baru. Penyimpangan yang mana itu? Kekeliruan dalam bentuk yang mana itu? Apakah scientific error ataukah justru scientific misconduct? Tidak terjawab. Iya, sekiranya betul. Apa yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan dianggap sebagai scientific error, itu sesungguhnya lumrah belaka dalam dunia ilmu pengetahuan. Ya, jangan dipidanakan kalau itu scientific error ya, biasa saja. Dan itu yang dikeluarkan oleh Polda Metro, salah satu itu scientific error tuh. Hari ini seorang peneliti menggunakan metode tertentu yang dia yakini benar adanya, yang menghasilkan simpulan tepat adanya. Tapi esok hari peneliti lain bisa saja menghasilkan metode baru yang membuat penelitian sebelumnya seolah-olah menjadi error, menjadi salah. Ini lumrah. Ya. Karena itu, sekiranya yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa dianggap oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk scientific error, maka satu-satunya cara untuk meluruskan Roy dan kawan-kawan untuk mengoreksi mereka adalah dengan mendorong penelitian baru. Tepat sekali, bukan malah dipidanakan. Terus Polda Metro ngomong seolah-olah mereka itu pihak yang memiliki kapasitas untuk membatalkan hasil penelitian seseorang. Ya, itu kebodohan tuh Polda Metro. Jadi bagaimana satu penelitian di-counter oleh penelitian berikutnya, disanggah oleh penelitian berikutnya, dikoreksi oleh penelitian berikutnya, tapi orangnya dan terus semacam itu. Itulah bentuk yang paling konstruktif untuk mengoreksi scientific error. Ya. Ternyata satu penelitian menghasilkan penelitian berikutnya. Kita semakin cerdas dibuatnya. Betul. Atau sebaliknya. Jangan-jangan Polda Metro Jaya ingin mengkategorikan apa yang sudah dilakukan oleh Roy, Rismond, dan Dr. Tifa sebagai scientific misconduct. Ini ada persoalan kepatutan bahwa Roy dan kawan-kawan dianggap misconduct. Artinya ada itikat di luar keilmuan, ada ambisi tertentu, ada kepentingan tertentu sehingga disebut sebagai scientific misconduct. Oke. Lagi kita berandai-andai. Seandainya Roy, Rismond, dan Dr. Tifa dianggap telah melakukan scientific misconduct, pertanyaannya, scientific misconduct yang mana? Apakah fabrikasi, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada? Ataukah falsifikasi, yaitu mengutak-atik data sesuai dengan kepentingan tersembunyi dari ketiga ilmuwan itu? Demikian pula, mengobrak-abrik metode, mencocok-cocokkan sedemikian rupa agar sesuai dengan ambisi mereka. Atau misconduct jenis ketiga, yaitu plagiarisme, menjiplak. Tiga jenis misconduct ini tidak juga dijelaskan oleh Polda Metro Jaya kepada kita semua. Ya, cuman menuduh saja begitu bahwa ini metodologinya tidak valid. Kalau metodologinya tidak valid kan berarti itu bukan misconduct ya, tetapi scientific error. Yang mana itu wajar, tidak seharusnya dipidanakan. Kalau misalkan ada nih yang kemarin, ini di belakangnya ada kesengajaan supaya supaya ijazah Jokowi ini terlihat palsu begitu. Lah apa buktinya? Mana rebuttalnya? Mana antitesisnya? Nggak keluar ya. Dan saya mengatakan berkali-kali kalau misalkan yang demikian itu bisa dilakukan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, kenapa kepada Begal Nasab tidak dilakukan? Ini kekhawatiran, bukan kekhawatiran, ini adalah dalil yang nyata, dalil yang jelas bahwa hukum sekarang sedang dipermainkan oleh Jokowi. Siapa yang mau dipermainkan? Kepolisian tuh. Ya, dalam hal ini Polda Metro. Dan tidak aneh karena Kapolrinya itu Listio Sigit. Mau gimana? Hingga lagi-lagi kita singkat.
yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan merupakan scientific error ataukah scientific misconduct. Oke. Namun, mari kita berasumsi. Boleh jadi Polda Metro Jaya akan mengklasifikasikan Roy dan kawan-kawan sebagai pelaku scientific misconduct. Ya. Jenis tertentu. Pertanyaannya, kalau Roy dan kawan-kawan dianggap sudah melakukan misconduct, maka sanksinya apa? Sebagian ilmuwan memandang seorang peneliti yang telah melakukan scientific misconduct maksimal hanya dijatuhi Dicopot saja. sanksi etik atau sanksi akademik. Ya, dicopot saja gelarnya begitu kalau mau, jangan sampai dipenjarakan. Berarti tempat mereka bersekolah yang punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi itu. Atau perhimpunan atau organisasi tempat para ilmuwan itu bernaung juga punya otoritas untuk menjatuhkan sanksi hukuman kepada mereka bertiga. Jadi agak berlebihan kalau seorang ilmuwan yang melakukan scientific misconduct justru dijatuhi sanksi pidana. Ya. Karena saya khawatir betul bahwa pemidanaan dalam kurung kriminalisasi terhadap kaum cerdik cendekia akan bisa memunculkan trauma. Ya. Sehingga peneliti-peneliti lain enggan untuk melakukan penelitian dengan kekritisan serupa. Nah, itu yang kita khawatirkan terjadi bagi anak cucu kita. Mau sampai kapan? Mau kapan Indonesia itu maju kalau para saintisnya ini memiliki ketakutan untuk melakukan penelitian. Dan satu hal lagi ya, bahwa gestur yang dilakukan oleh Jokowi ini menunjukkan paranoidnya. Takut begitu si Jokowi itu, udah kelihatan kok. Sehingga para ahli lain juga merasa tidak nyaman untuk melakukan kajian terhadap orang tenar, terhadap orang penting, terhadap orang ternama seperti Jokowi. Ada kengerian, ada keengganan, ada ketakutan, apapun itu. Yang intinya adalah orang-orang pintar itu tidak lagi mencerdaskan kita karena sudah diliputi oleh trauma. Betul, dan ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan jangan lupa Jokowi ini orang yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun dan kita nggak bakalan lupa begitu ya, karena efek rusaknya sangat besar sekali, dan itu akan menjadi materi atau objek penelitian minimalnya oleh para pelaku peneliti sejarah. Lah terus kalau misalkan nanti dari hasil temuan-temuan ya, dari hasil dokumen-dokumen yang ditemukan oleh sejarawan itu, pada akhirnya nanti misalkan mengatakan bahwa Jokowi itu ijazahnya memang palsu, atau dia itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, atau misalkan di dalam memajukan Gibran sebagai wakil presiden juga terdapat pelanggaran-pelanggaran, itu nggak bakalan mau dipublish nantinya ke depannya. Kenapa? Takut karena Roy Suryo melakukan penelitian juga akhirnya dikriminalisasi. Makanya ini harus digaungkan terus-menerus oleh kita ini. Ini masa depan pendidikan, masa depan penelitian Indonesia ini sedang di dalam jeopardy, sedang di dalam masa pertaruhan begitu. Makanya saya mengajak berkali-kali kepada Anda yang memiliki memiliki kepedulian terhadap narasi-narasi yang menyesatkan di Indonesia, supaya kita counter dengan pola pikir yang baik dan benar. Mudah-mudahan sekiranya sudi untuk mensubscribe begitu. Mudah-mudahan. Kita lanjutkan dulu ya. Ketika melihat ada kolega mereka yang sudah masuk ke dalam penjara. Jadi, sekiranya Roy, Rismon, dan Dr. Tifa dianggap telah melakukan scientific misconduct, tampaknya hukuman yang paling tepat adalah lagi-lagi sanksi etik atau sanksi akademik. Ya, copot saja bukan gelarnya. Pidana. Narasinya akan tidak enak terdengarnya. Betul. Ilmuwan Tersangka. dikirim ke penjara. Ya. Ini sebuah imajinasi horor yang seolah melontarkan kita ke sekian ratus tahun silam. Ya, dan Ketika orang-orang pintar, kaum intelektual justru harus meratapi nasib mereka berada di balik bui. Ya, dan itu sudah kita saksikan sekarang. Kalau ada acara di TV itu ya, Rismon Sianipar, peneliti strip miring, tersangka ijazah. Kan nggak enak masa peneliti tersangka begitu. Lucu kan? Saya sesungguhnya berharap dialektika tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu tidak bernasib seperti itu. Ya. Sekali lagi saya tandaskan. Saya berharap betul diskusi, perdebatan, silang sengketa, pergulatan tentang objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu akan terus-menerus menghasilkan kajian baru. Akan terus-menerus memproduksi buku baru. Tidak kemudian ditutup dengan mengirim orang ke balik jeruji besi.
Sebentar, dan ini juga seharusnya menjadi promosi yang bagus untuk ilmu digital forensik. Coba tanpa Roy Suryo, apa kita bakal dengar seumur hidup kita ada ilmu namanya digital forensik tuh? Atau forensik dokumen digital atau forensik dokumen secara umum begitu. Kita bakal dengar enggak. Ini kan seharusnya menjadi promosi gratis dalam pengertian bahwa tatkala satu, kita menyebutnya fan ilmu begitu ya, tatkala salah satu cabang ilmu dia itu menjadi populer karena ada satu dan kasus, seharusnya orang-orang yang ada di situ sebagai sesama cendikia itu memberikan support untuk melakukan kajian. Jadi sehingga kajian ini nanti akan di counter dengan kajian yang lain. Saya punya impian kalau suatu saat ya ilmu kalam itu bisa sampai setenar digital forensik sekarang. Dan itu akan menghasilkan kajian demi kajian, argumen dan counter argumen, yang mana untuk manusia yang suka berpikir, yang memiliki daya analisa, yang ingin cerdas, itu adalah harta karun yang luar biasa. Ya, itu ilmu. Nah, Jokowi ini karena memang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang bagus ya, ngomongnya juga we walk the talk. Akhirnya yang dipakai itu kan rasa preman. Orang melakukan penelitian lah kok dipenjarakan karena polisinya ada di dalam tangan si Jokowi itu. Dan itu kita lihat, ini bukan analisa, ini nyata di depan mata kita, bukan dengan dalil ini. Kita lanjutkan dulu ya. Namun sayang, nasi telah menjadi bubur. Objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu tidak lagi menjadi penghias sekaligus alat yang mempertajam intelektualitas kita. Ya, nah itu. Kita akan pada waktu-waktu ke depan merasa keletihan luar biasa menyimak sesi persidangan, dan sesi persidangan berikutnya penuh dengan tudingan bahwa engkau bersalah, engkau bersalah, engkau bersalah. Sebaliknya Roy dan kawan-kawan akan mengatakan kami tidak bersalah, kami tidak bersalah, kami tidak bersalah. Dalam dunia ilmu pengetahuan sepertinya terlalu jauh untuk kemudian mengangkat kosakata sedemikian rupa. Ironi, betul. Tapi apa boleh buat? Kita dipaksa sekarang untuk membayangkan, untuk berfantasi tentang proses hukum, proses litigasi pidana, bukan mediasi. Bahwa langkah yang paling ideal adalah membuka ruang atau akses yang sama bagi terjadinya examination dan cross examination. Ya. Kita mundur beberapa langkah. Bentar, barang buktinya harus terbuka untuk kedua belah pihak dan itu harus disidangkan secara terbuka tuh. Jangan kayak Polda Metro sekarang langsung main klaim saja begini dan begitu tanpa membuka kepada kita bagaimana proses untuk mengatakan begini dan begitu. Karena ini permasalahannya sedari awal adalah permasalahan penelitian, bukan maling ayam yang cukup dengan CCTV begitu ya, bukan OTT duit, bukan ini. Ceritanya begini, kita samakan persepsi ya. Pidana adalah sebuah proses hukum yang mengandalkan pada sistem adversarial. Adversarial artinya permusuhan. Jadi kita bayangkan ada dua pihak yang berhadapan-hadapan, yaitu pihak penasihat hukum berhadapan dengan jaksa penuntut umum. Penasihat hukum ini adalah representasi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Sementara jaksa penuntut umum adalah representasi Joko Widodo. Mereka akan bertarung. Mereka akan bermusuhan di ranah pidana. Jangan lupa, dalam sistem permusuhan atau adversarial system semacam itu, ada klausa, yaitu confrontation clause. Artinya, kedua belah pihak memang diberikan kesempatan untuk bertarung, beradu pendapat, saling mempertanyakan satu sama lain. Mungkin orang akan mengatakan, kan sudah ada hasil uji forensik oleh Polri. Benar, saya hormati itu. Tapi satu garis bawah yang harus diberikan adalah tidak boleh ada a priori dalam proses penegakan hukum, termasuk di ruang persidangan. Maknanya bahwa apapun yang dihadirkan ke dalam ruang sidang dan dihadapkan ke majelis hakim, entah itu data, entah itu surat, entah itu tulisan, entah itu hasil uji forensik, entah itu sidik jari, entah itu uji DNA, entah itu lembaran ijazah, entah itu hasil digital, dan seterusnya, semua harus dibuka aksesnya bagi kedua belah pihak. Jadi, setelah jaksa penuntut umum menyerahkan hasil uji forensik yang dilakukan oleh polisi, sepatutnya majelis hakim memberikan kesempatan yang setara
kepada para terdakwa, yaitu kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa untuk melakukan uji forensik versi mereka sendiri. Bentar, ini penting dan harus dilakukan oleh persidangan. Hakim harus membolehkan itu. Karena jangan sampai nanti tatkala di persidangan hakim hanya menerima konklusi dari satu pihak yang mana ini adalah permasalahan penelitian, yaitu dari pihak kepolisian, yang mana pihak kepolisian ini ditengarai memiliki kedekatan dengan Jokowi karena si Kapolrinya itu tidak memberikan kesempatan kepada Roy Suryo untuk meneliti barang bukti yang dikeluarkan di persidangan. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini akan sangat terkait dengan keberanian hakim. Ini hakim sebetulnya ada di dalam sakunya siapa, ada di dalam kantongnya siapa. Ya, saya mengatakan demikian karena itu yang terjadi di Indonesia ya. Hakim ini ada di kantongnya siapa? Apakah ada di kantongnya Jokowi atau ada di kantongnya politikus yang lain? Kita tidak tahu. Atau ada di dalam kantong keadilan. Kalau kita mau mengatakan ada di dalam kantong keadilan, bagus, berarti akan diberikan akses bagi Roy Suryo dan kawan-kawan untuk meneliti semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan itu. Dan itu harus dilakukan. Jangan sampai nanti hakim ini ya, kalau kita dalam perspektif, dalam sangkaan dulu si hakimnya ini tidak dibeli sama siapa-siapa, ini hanya dicekoki oleh kesimpulan-kesimpulan yang dikeluarkan oleh Polda Metro, yang mana Polda Metro itu sudah tidak adil di dalam menilai. Jadi akhirnya dicekoki terus, ya akhirnya hakimnya jadi termul begitu. Dan inilah ya akan kita saksikan beberapa bulan ke depan atau bahkan mungkin tahun ya, sampai 2029 gak bakalan selesai mungkin ini. Kita lanjutkan dulu nih. Tuh, yang dimaknai sebagai examination versus cross examination. Nah, sehingga pada akhirnya nanti di meja majelis hakim akan terhidang dua versi uji saintifik. Versi uji yang dilakukan oleh penyidik yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum, dan versi uji yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita berbincang tentang lantas apa yang harus dilakukan oleh hakim. Sebentar, kalau dalam pikiran saya ya, apabila ini sampai terbuka begitu, kemudian ada hasil penelitian dari pihaknya Roy Suryo dan hasil penelitian dari Polda Metro, ini akan menguji kecerdasannya hakim, akan menguji filsafatnya hakim, keadilannya hakim, akan menguji konsistensi berpikirnya hakim. Itu akan sangat bagus sekali, justru ya, persidangan ini akan sangat baik sekali kalau ini memang dilakukan secara adil. Setelah di meja hakim berserak sekian banyak lembaran kertas tentang hasil uji forensik terhadap objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi itu, hakim harus melakukan apa? Ada dua hal yang bisa dipilih salah satunya oleh majelis hakim. Kita bicara standar. Standar yang secara historis bermula ketika ada seorang sarjana psikologi yang masuk ke ruang sidang dan mempertanyakan ketepatan proses penegakan hukum yang mengandalkan pada uji fisiologis manusia. Oke, ini akan menarik kalau dibahas, tapi waktunya sudah habis. Jadi yang mau menonton silahkan langsung ke channelnya beliau ini. Nah, ada kesimpulan dulu yang mau saya tarik seperti ini, bahwa apabila di dalam diri Jokowi itu tidak ada ketakutan ya, dia itu kan orang besar, meskipun badannya kecil ya, tapi kan dia itu orang besar tuh. Seharusnya dia berlaku sebagai orang yang besar, yang mana tatkala ada tuntutan receh atau remeh-temeh seperti ini, dia tidak menggunakan perangkat negara begitu untuk membela dirinya. Nah, ini kan menunjukkan paranoid. Ayo kamu kepolisian, sudah saya angkat tuh, Listio Sigit kamu sudah saya angkat, bantu dong saya mau laporkan saja ini nih Roy Suryo ke pengadilan. Dan pada akhirnya setelah 3 uang ya disambut sama kepolisian. Makanya narasinya terus bela Jokowi. Padahal yang dilihat oleh kita adalah kebodohan, dan bahwa mereka itu sudah menjual diri mereka kepada Jokowi. Kalau tidak dikatakan ada bahasa yang nggak enak itu ya, cuman cukup itulah, menjual dirinya. Ya, sell their souls begitu. Tuh, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.